Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Pada sehat semua kan? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kemudian sebelum pembelajaran dimulai, kalian bisa absen terlebih dahulu di sidik daya ya. Jangan lupa absen, karena itu sangat penting gitu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai itu ya, ukuran letak data. Nah, pada ukuran letak data kemarin itu kan ada membahas tentang kuartil, persentil, dan desil. Kalau untuk kuartil itu sendiri, dia itu membagi data menjadi 4 bagian sama besar, dan di data tersebut itu dia ada 3 batas. Nah, untuk desil dia itu membagi 10 bagian sama besar dan ada 9 batasnya. Kemudian untuk persentil dia itu membagi 100 bagian sama besar. Kemudian terdapat dari 100 bagian sama besar tadi itu terdapat 99 batasan. Nah, selain materi mengenai ukuran letak data, kemudian pemusatan data, nah di sini juga ada membahas mengenai statistika ukuran penyebaran data. Nah, yang akan dibahas yaitu tentang di sini itu ada materi pengantar, kemudian tujuan, teknik penilaian materi, dan contoh. Untuk materi pengantar, nah, selain ukuran pemusatan data, penyajian data, dan ukuran letak data, itu ada juga mengenai penyebaran data. Nah, di dalam penyebaran data itu ada jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku, dan koefisien variasi. Nah, ini itu merupakan ukuran penyebaran data di data tunggal. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini itu bertujuan, yang pertama itu kita bisa menentukan ukuran penyebaran data. Yang kedua itu kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Untuk teknik penilaian yang Ibu pakai yaitu pertama, untuk penilaian sikap, Ibu itu akan menilai dari observasi rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan analitik. Kemudian untuk penilaian pengetahuan itu ada teknis tes tertulis dan uraian. Untuk data tunggal sendiri itu tadi kan ada jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, dan koefisien variasi. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai jangkauan. Nah, pada saat mempelajari mengenai penyajian data kelompok, kita kan sudah mengenal mengenai rentang jangkauan. Nah, jangkauan itu sendiri dapat dicari dengan rumus J sama dengan X max dikurangi X min. Dengan keterangan J itu jangkauan, X max itu nilai data terbesar atau nilai datum terbesar, kemudian X min itu nilai data terkecil atau datum terkecil. Jadi nanti itu kita cari data terbesar dan data terkecilnya yang ada di data tersebut. Contohnya, misal Ibu mempunyai data di sini itu ada 7, 5, 6, 8, 7, 8, 7, 9, 5, 8, 6, dan 8. Nah, kita disuruh mencari jangkauan dari data tersebut. Nah, penyelesaiannya, tadi kan jangkauan itu rumusnya itu X max dikurangi X min. Nah, dari data ini, data yang ada di sini itu datum terbesarnya itu 9 dan datum terkecilnya itu ada 5. Jadi kita pakai itu J sama dengan 9 dikurangi 5. Nah, 9 dikurangi 5 itu berapa? 9 dikurangi 5 itu 4. Jadi J-nya itu 4. Jadi nilai dari jangkauan data tersebut yaitu ada 4. Yang kedua yaitu ada jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan antar kuartil itu bisa kita sebut sebagai hamparan. Nah, untuk mencari hamparan itu ada rumusnya yaitu H sama dengan Q3 dikurangi Q1.
Untuk keterangannya, H merupakan simbol dari hamparan, kemudian Q3 merupakan kuartil atas atau kuartil ketiga, dan Q1 merupakan kuartil bawah. Nah, untuk mencari hamparan ini, jadi kita harus mencari atau mengetahui dulu Q3-nya berapa, Q1-nya berapa. Habis itu kita kurangkan antara Q3 dikurangi dengan Q1 gitu. Untuk contohnya itu diketahui data, misalnya ada data 7, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 9, 5, 8, 6, dan 8. Kita disuruh mencari nilai dari jangkauan antar kuartil tersebut atau hamparannya. Nah, kita bisa cari dengan dari data ini jumlahnya itu 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah dari keseluruhan datanya itu 12. Kita urutkan datanya terlebih dahulu, yaitu ada 5, 5, 6, 6-nya ada 2, 7-nya ada 3, 8-nya ada 4, dan 9-nya itu ada 1. Kemudian untuk Q3 kita bisa cari. Kemarin itu kan rumus kuartil itu kan QI sama dengan XI dikali N plus 1 dibagi 4. Karena kuartil dia dibagi 4 ya. Kemudian karena dia tadi yang dibutuhkan itu Q3, berarti untuk Q3-nya itu berarti X kali X3, I-nya diganti 3, dikali N-nya 12 ditambah 1 dibagi 4. Q3 sama dengan X39 dibagi 4. X 39 dibagi 4 itu ketemunya itu X 9,75. Jadi nilai datanya itu 9, data ke 9,75. Nah, karena dia bentuknya desimal, kita bisa cari dengan rumus yang kemarin itu. Karena dia bukan bilangan bulat, maka kita bisa gunakan QI sama dengan XK ditambah D dikali XK plus 1 dikurangi XK. Karena tadi itu nilai data ke 9,75, jadi dia itu terletak di antara 9 dan 10. Maka K-nya itu kita bisa ambil yang depan ini, 9. Nah, untuk K plus 1-nya kita bisa, tadi kan K-nya itu 9, berarti K 9 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, untuk D-nya kita ambil dari desimalnya yang belakang ini, berarti 0,75. Rumusnya itu kan QI sama dengan XK ditambah D dikali XK plus 1 dikurangi XK. Nah, kita kan udah ketemu kan K-nya itu 9, K plus 1-nya itu 10, D-nya itu 0,75. Nah, kita masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu Q3 sama dengan X9 ditambah D-nya 0,75 dikali X10 dikurangi X9. X9 dari nilai data ke-9 dari data yang ada tadi itu jumlahnya 8 ditambah 0,75 dikali data tadi itu nilai data ke-10-nya itu 8 dan nilai data ke-9-nya itu 8. Jadi 8 dikurangi 8 itu 0. Berarti nanti itu 8 ditambah 0,75 dikali 0. Nah, 0,75 dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi Q3-nya itu sama dengan 8. Kan udah ketemu Q3-nya itu sama dengan 8. Kemudian kita cari Q1-nya, karena tadi itu hamparan kan rumusnya Q3 dikurangi Q1. Jadi kita cari Q1-nya dengan rumus yang sama, yaitu Q1 nanti itu XI kali N plus 1 dibagi 4. X1 Q1 sama dengan X1 dikali 12 ditambah 1 dibagi 4. Q1 sama dengan X13 dibagi 4. Nah, 13 dibagi 4 itu berapa? 3,25. Karena I kali N plus 1 dibagi 4 itu bukan bilangan bulat, maka kita bisa gunakan QI sama dengan XK plus D dikali XK plus 1 dikurangi XK. Nah, karena 3,25 itu terletak di antara 3 dan 4, maka kita bisa ambil K-nya itu 3 di yang angka depannya ini. Nah, berarti K-nya 3. Nah, untuk K plus 1 berarti itu sama dengan, karena K-nya 3 berarti ditambah 1 itu sama dengan 4.
Jadi K plus 1-nya itu 4. Dan untuk D-nya, karena ini tadi 3,25, kita ambil angka belakangnya ini, yang koma-komanya ini, berarti 0,25. Dan kita masukkan rumusnya jadi X3 ditambah 0,25 dikali X4 dikurangi X3. Nah, dari data tadi, untuk nilai data ketiganya itu 6 ditambah 0,25, dan untuk nilai data keempatnya itu juga 6. Jadi 6 dikurangi 6 hasilnya itu 0. Berarti Q1-nya yaitu 6 ditambah 0,25 dikali 0. 0,25 dikali 0 itu sama dengan 0. Berarti Q1-nya itu sama dengan 6. Nah, kan udah ketemu tadi Q3-nya sama Q1-nya. Q3-nya tadi 6 dan Q3-nya tadi 8 dan Q1-nya itu 6. Nah, kita bisa cari hamparannya, yaitu rumusnya tadi itu H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Berarti H sama dengan 8 dikurangi 6. H sama dengan 8 dikurangi 6 itu 2. Jadi hamparannya yaitu 2. Nah, yang ketiga yaitu ada simpangan kuartil. Nah, untuk simpangan kuartil, dia itu rumusnya QD sama dengan setengah H. H tadi itu kan hamparan, atau rumusnya itu sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Nah, untuk mencarinya ini berarti kita harus tahu hamparannya terlebih dahulu. Jadi, untuk mencari simpangan kuartil, kita cari hamparannya terlebih dahulu. Nah, dengan keterangan QD itu merupakan simbol dari simpangan kuartil, H merupakan simbol dari hamparan, Q3 merupakan simbol dari kuartil atas, dan Q1 merupakan simbol dari kuartil bawah. Nah, untuk contohnya kita ada data seperti tadi 7, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 9, 5, 8, 6, 8. Nah, kita disuruh mencari simpangan dari kuartilnya tersebut. Nah, penyelesaiannya simpangan kuartil tadi itu kan rumusnya QD sama dengan setengah H kan. H-nya itu hamparan. Nah, kita kan tadi udah mencari nilai hamparannya. Hamparannya tadi ketemunya 2 kan. Berarti kita tinggal masukin aja setengah dikali 2. 2 dibagi 2 berarti 1. Nah, berarti QD-nya itu sama dengan 1. Atau simpangan kuartilnya itu sama dengan 1. Nah, untuk yang keempat yaitu ada simpangan rata-rata. Di selain tadi ada jangkauan, kemudian hamparan dan simpangan kuartil atau QD, di sini juga penyebaran itu ada simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata itu rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai N di ini mutlak XI kurangi X bar dibagi N. Jadi untuk mencari ininya berarti kita jumlahkan dulu. Untuk I-nya itu berarti jumlah dari mutlak XI dikurangi X bar. Nah, untuk I-nya itu mulai dari 1 dan N-nya itu sampai nanti jumlah datanya itu ada berapa. Kalau misalnya 12 berarti nanti kita sampai ke data ke-12-nya itu ada berapa gitu kan. N. Nah, keterangan XR merupakan simpangan rata-rata, XI merupakan nilai setiap data, dan X bar merupakan rata-rata, dan N itu merupakan banyak datanya. Untuk contoh dari simpangan rata-rata itu ada, misal ini contoh diketahui data sama seperti tadi, datanya 7, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 9, 5, 8, 6, 8. Kita di sini disuruh mencari simpangan rata-rata dari data ini. Nah, gimana sih caranya? Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa cari tadi kan dibutuhkan X bar atau rata-ratanya. Nah, kita cari rata-rata dari data tersebut. Jadi 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8 dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya itu tadi ada 12. Nah, berarti hasil penjumlahan datum tadi dibagi 12.
Nanti X bar-nya itu sama dengan 84 dari jumlah ini tadi dibagi 12. Nah, 84 dibagi 12 itu berapa? 84 dibagi 12 itu sama dengan 7. Jadi X bar-nya atau rata-ratanya itu sama dengan 7. Kemudian kita cari XR-nya. XR itu tadi kan simpangan rata-ratanya. Nanti karena tadi rumusnya itu jumlah dari mutlak XI dikurangi X bar, jadi kita cari dari XI-nya itu kan tadi nilai datanya kan, misal 7, 5, berarti nanti kita kurangkan antara mutlak, berarti yang pertama ini 7 dikurangi X bar-nya tadi 7, ditambah data keduanya ini 5, berarti 5 dikurangi X bar-nya 7, kemudian ditambah 8 dikurangi 7, ditambah 6 dikurangi 7, ditambah 7 dikurangi 7, ditambah 8 dikurangi 7, tambah 7 dikurangi 7, ditambah 9 dikurangi 7, ditambah mutlak 5 dikurangi 7, ditambah mutlak 8 dikurangi 7, dan ditambah mutlak 6 dikurangi 7, dan ditambah mutlak 8 dikurangi 7 dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya itu tadi ada 12, berarti dibagi 12. SR-nya itu 7 dikurangi 7 itu 0, kemudian 5 dikurangi 7 itu negatif 2, karena dia mutlak berarti dia tetap hasilnya positif. Kalau dimutlakan walaupun min dia itu hasilnya positif. Nah, 8 dikurangi 7 itu 1, 6 dikurangi 7 itu negatif 1, karena dia mutlak berarti 1, 7 dikurangi 7 1, kemudian ini hasilnya 1, 2, 2, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, dan ditambah 1 dibagi 12. Hasilnya itu 12, SR-nya itu 12 dibagi 12, dan 12 dibagi 12 itu sama dengan 1. Jadi ketemu dari simpangan rata-ratanya itu hasilnya 1. Kemudian ada ragam atau variansi. Rumus dari ragam atau variansi sama dengan S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan I sampai N, XI dikurangi X bar dikuadratkan, jadi jumlah dari XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Untuk S kuadrat itu simbol dari ragam, kemudian XI itu nilai data, dan X bar itu rata-rata. Untuk N-nya itu banyak datanya. Nah, untuk memudahnya itu Ibu mempunyai contoh untuk datanya itu sama seperti tadi. Nah, di sini itu kita disuruh mencari ragam atau variansi. Penyelesaiannya kita cari rata-ratanya sama seperti tadi. Kalau dari hasil yang tadi berarti rata-ratanya itu ketemunya itu sama dengan 7. 84 dibagi 12 sama dengan 7. Kemudian karena rumusnya itu jumlah dari XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N, jadi kita cari XI dikurangi X bar dikuadratkan dari setiap nilai datanya tadi. Jadi berarti S kuadratnya itu sama dengan 7 dikurangi 7 kuadrat ditambah 5 dikurangi 7 kuadrat, kemudian ditambah 8 dikurangi 7 kuadrat, ditambah 6 dikurangi 7 kuadrat, ditambah 7 dikurangi 7 kuadrat, sampai ini yang terakhir berarti 8 dikurangi 7 dikuadratkan dibagi 12. Nah, ketemunya tadi kan ini berarti 0. 0 dikuadratkan itu hasilnya tetap 0. Yang ini tadi negatif 2. Nah, negatif 2 kalau dikuadratkan itu hasilnya itu kan 4 ya, positif 4. Kan sama aja negatif 2 dikali negatif 2, berarti kan sama dengan 4. Nah, kemudian ketemu 1 ditambah 1 ditambah 0 dan seterusnya sampai ini yang terakhir ditambah 1 dibagi 12. Ketemunya itu S kuadrat itu sama dengan 18 dibagi 12 lah. 18 dibagi 12 itu ketemunya 1,5. Jadi ragam atau variansinya itu ketemunya 1,5. Kemudian yang keenam yaitu dalam penyebaran data tunggal, dia itu ada juga simpangan baku. Nah, simpangan baku itu rumusnya itu S sama dengan akar S kuadrat. Jadi kan tadi udah ketemu dari ragam atau variansinya. Nah, untuk simpangan bakunya berarti itu akar dari ragam tersebut. S itu simpangan baku, XI itu nilai data, X bar itu rata-rata, dan N itu banyaknya data. Nah, contohnya itu datanya sama seperti tadi. Di sini kita disuruh cari simpangan bakunya. Penyelesaiannya tadi kan
S kuadratnya atau ragam atau variansinya itu ketemu 18/2. Jadi kita cari S sama dengan akar S kuadrat. Jadi S sama dengan akar 18 dibagi 12. Akar 18 dibagi 12 sama dengan 3 akar 2 dibagi 2 akar 3. Nah, kita rasionalkan, dikali akar 3 sama yang atas sama bawah dikali akar 3 ketemu. Berarti kan yang ini akar 3 kali akar 3 kan tinggal 3, berarti 2 kali 3 berarti 6. Yang ini tuh 3 akar 6. Nah, ini 6, ini 3, berarti bisa dicoret tinggal setengah, berarti hasilnya itu setengah akar 6. Jadi simpangan bakunya itu ketemu setengah akar 6. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir itu ada koefisien variansi. Nah, untuk koefisien variansi dia itu rumusnya KV sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. Nah, jadi rumus dari koefisien variansi itu simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%. Untuk keterangannya itu berarti KV itu koefisien variasi, S itu merupakan simpangan baku, dan X bar itu merupakan rata-rata. Untuk contoh dari koefisien variasi, untuk datanya itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya, cuma di sini kita disuruh mencari koefisien variasinya. Nah, untuk koefisien variasi penyelesaiannya itu tadi kita kan rumusnya itu tadi S dibagi X bar dikali 100%. Berarti kan kita membutuhkan S-nya. S itu tadi simpangan baku, kan ketemunya simpangan bakunya itu tadi setengah akar 6. Nah, untuk rata-ratanya tadi ketemunya 7. Jadi kita langsung masukkan saja ke dalam rumus KV sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. Di KV sama dengan setengah akar 6 dibagi 7 dikali 100%. Berarti hasilnya dari setengah akar 6 dikali 100% itu 50/7 akar 6%. Nah, 50/7 akar 6% itu sama dengan 17,5%. Jadi nilai dari koefisien variasi data tersebut itu bernilai 17,5%. Nah, dari penjelasan yang Ibu berikan tadi, misalkan ada yang masih belum paham atau yang masih belum jelas, bisa ditanyakan lewat WA ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data yang data kelompok. Jadi kalian bisa persiapkan terlebih dahulu untuk yang data kelompoknya ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.